pada nanya nih, kamu beneran sayang nggak sih sama aku? Berantem nih, habis nonton gue berantem nih. Halo semuanya, ini adalah segmen baru di Kyoto Indonesia, namanya tuh Ngobak, Ngobrol Bareng Kyoto. Dan ini adalah episode pertama kita ya Pak ya. Dan perkenalkan, nama saya Aji. Lo panggil gue Pak tadi? Lo panggil gue Pak? Abis apa Om? Udah, panggil Om aja. Om, oh oke Om. Ya nama gue Aji, biasa dipanggil ganteng ya. Boleh kita lepas masker dulu kan? Oh iya. Biar kayak ngobrolnya tuh nyantai gitu loh. Benar. Ini protokol ya? Protokol, kita protokol. Oke. Iya, dan nama gue nih ada Om Parlente yang gila cool bet, rambut klimis gitu kan. Paraka nih. Halo teman-teman sahabat Kyoto ya, gue sebutnya sahabat Kyoto. Sahabat Kyoto. Sahabat Kyoto di rumah. Perkenalkan nama gue Om Raka di sini. Suatu kebanggaan gue diundang pada hari ini. Tentunya thank you Bro Haji di sini. Siap. Ini, by the way, gue diundang mau ngapain nih? Wih, kita mau bahas yang agak sedikit mengerikan nih Pak. Ngomong-ngomong umur lu berapa sih Pak? Gua umur sebenarnya ini di Indonesia ya. Iya, di Indonesia nih. Indonesia untuk kategori Gen Y kayak gua itu ada 2 kategori umur. Oke. Kayak di Korea nih, Korea. Oke. Umur yang secara publish KTP itu umur gua 31 tahun. 31. Ya, betul. Tapi umur yang real itu sebenarnya udah 33 tahun. Oke. Gitu. Ada selisih 2 tahun. Selisih 2 tahun biasa, deh. Bro, dimundahin dikit. Biar bisa masuk PNS. Itu Indonesia. Berarti gap year-nya sama gua, lu tuh lahir tahun berapa? 87 lah. 87, gua 97, 10 tahunan lah ya gapnya ya. 10 tahun. 10 tahun, umur 10 tahun, kalau nggak salah gua umur 9 tahun tuh udah pernah nonton bokep, lu belum lahir. Anjing. Jadi gua belum lahir, lu udah. Ngeri banget bro. Gila, gua mau bahas ini nih Pak, bahas percintaan nih. Kita kan gap year-nya kan jauh banget nih. Gap year kita jauh banget. Berarti by the way lu kategori apa ini? Milenial atau gimana? Wah, gua nggak tahu sih. Nggak tahu ya. Iya, intinya gua udah kuartal life crisis lah sekarang 97. Berarti lu tadi bilang umur 9 tahun tuh udah nonton bokep. Itu serius beneran? Serius. Dari siapa? Jadi gini ceritanya, gua ini terlahir dari lingkungan keluarga yang memang notabene itu 5 bersaudara. 5 bersaudara. Gue punya kakak itu cowok ada 2 dan gue tuh anak paling bontot. Oke, gitu. anak bontot. Kebetulan dengan kakak gue yang paling sulung itu laki-laki, cowok itu jeda usia kami itu cukup jauh. Oke. Dia kelahiran tahun 77. Dan di mana pada saat itu di kamar tidur kami itu sama babe di rumah itu disusun 3 gitu loh. Oke. Jadi berarti kayak susun gitu ya? Ranjang bertingkat lah. Kayak di asrama, kayak di asrama. Gitu. Nah, ceritanya pada saat gue SD, waktu itu gue masih inget, gue kalau nggak salah kelas 3 atau kelas 4, nah kakak gue itu sudah mau masuk kuliah. Oke. Nah, pada saat malam hari, jam 9 atau jam 10, posisi duduk gue itu di kasur tingkat nomor 2. Kakak gue paling sulung di bawah, dan kakak gue yang nomor 4, yang laki itu ada di atas. Berarti lu di tengah-tengah tuh? Gue di tengah-tengah, gue diamanin lah. Gitu. Oke. Tapi secara tidak langsung pada saat jam 10 malam kakak gue tuh ngintip, adik-adik gue udah pada tidur. Padahal di situ dia numpukin di bawah bantal. Gitu. Numpukin apa tuh? Film unyil kalau dulu bahasa gue. Gitu. Gitu, film unyil. Jadi pada saat dia udah nengok, adik gue udah pada tidur, dia nonton lah di situ. Dan gue paling inget banget pertama kali dari situlah gue tahu dan kenal apa itu Asia Carrera. Itu apaan deh anjir? Asia Carrera 9 tahun, berarti itu lu umur sekolah ya? Kelas sekolah. 3 SD? Kalau nggak salah gue kelas 3 deh, kalau ya benar. Kalau nggak salah gue kelas 3. Pacaran berapa kali berarti tahun berapa, umur berapa? Gua jujur pacaran itu sebenarnya di SD itu gue ditembak cewek sebenarnya. SD gua kelas 6 gue inget banget gue ditembak cewek. Gitu. Menyala banget ya berarti lu pas SD tuh ya. Wah. Malu anak juragan. Anak juragan. Jadi SD tuh gua ditembak cewek, di mana cewek yang satu kelas sama gua itu kurang lebih dia 2 tahun tidak naik kelas. Oke. Jadi secara pubersitas mungkin dia udah lebih matang lebih matang gitu, dan cara nembaknya tuh gua masih newbie dan polos, gua belum ternoda gitu. Ujuk-ujuk gua dipepetin di tembok gitu. Amat tuh cewek. Iya, dia bilang
karena gue dari Surabaya, dia ngomongnya tuh pakai bahasa daerah gitu yang kalau di bahasa Indonesia, gue suka sama lu, gimana nih? Gitu, lu mau nggak sama gue? Gue ngerti apa? Berarti gitu. lu diginiin Pak? Gituin? Iya. Wah anjir. Serius, itu pengalaman pertama gue. Gitu, yang notabene gue nggak ada rasa sama sekali, gue nggak tahu dia siapa, perasaan gue nggak ada gitu kan. Meskipun sebenarnya di SD itu udah ada yang gue incer. Iya. Dan di SD mudah-mudahan dia dengar ya. Iya mudah-mudahan ya. Temen SD-nya Pak Om Raka nih. Ini bini gue lihat ya. Nggak tahu. Jadi dulu itu di SD ada yang namanya kayak kalau dulu di kampung gua itu disebutnya biduan Mita lah, gitu. Kembang jadi, desa mungkin. Kembang desa. Oke. Gitu. Jadi wah siapapun pasti kepengen jadi pacarnya dia dan gak ada yang bisa ngedeketin dia. Dan gua buktiin pada saat gua beres SMA gua pacarin. Anjir, dapet semuanya. Dapat semuanya, adik-adik, mengerikan sekali itu. Berarti SD lu pacaran Pak ya? First date lu ngapain Pak anak SD Itu kalau gue bilang mungkin cinta monyet ya. Kalau kita first date ngapain itu gue masih inget banget. Pada saat itu gue beli atau jajan bakso yang 500-an. Gopean. Yang gopean. Gue dipegang tangan aja udah kayak gimana ya, kayak kesetrum gitu loh. Wow, merinding gitu. Merinding disco brother. Karena bedanya gini, karena bedanya gua ini meskipun anak SD tapi gua itu yang sudah tahu bentuk dalamannya tuh kayak gimana gitu loh. Jadi gua tuh kalau melihat orang dari umur gua SMP itu selalu melihat wah ini anak bentuknya kayak gimana ya, selalu begitu bawaannya. Menerawang, mengerikan, visioner bener. Gitu sebenarnya. Gitu, itu lebih tepatnya ya, bahasa lebih jakselnya tuh gue visioner. Berarti first date lu makan bakso tuh di pinggir jalan Pak? Di mana? Kayak semacam mang gerobak lewat gue suruh berhenti gitu. Pakai baju SD? Enggak. Gue dari dulu kalau meskipun sekolah tuh selalu di tas tuh udah bawa baju. Baju ganti gitu. Ya? Bahkan gue punya asisten, itu tiap hari bawain buku baju gue tiap hari. Dan gue sekolah itu paling cuman bawa satu pensil doang atau ballpoint atau satu buku. Gitu. Parlente Den. Emang sudah ada. Iya nih. Tim sukses gue udah ada. Tim sukses ya. Gede banget bro. Mungkin ada yang sepengalaman dengan saya, mungkin nanti bisa komen ya. Gitu. Tapi itu berapa lama tuh yang pas di SD itu? SD sih nggak lama ya. Mungkin hanya di 6 bulanan satu semester ya. Bukan, 4 bulanan satu cawu. Zaman gue masih caturwulan dulu. Caturwulan ya. Jadi kebetulan gue sama yang cewek yang gue demenin ini, dia itu pesaing gue untuk pencapaian nilai Tanas pada saat itu. Jadi pas akhirnya gue kalahin dia, gue masuk ke negeri. Waktu itu sebuah kebanggaan bisa masuk negeri. Gengsi bro dulu bro. Di situ akhirnya kita tidak berlanjut. Aduh. Gara-gara sekolah nih berarti. By the way, gue meskipun bandel gini ya SD dulu dari kelas 1 sampai kelas 6 bahkan gue nggak pakai kelas 4 karena gue akselerasi. Gue nggak pakai kelas 4 dan jujur gue selalu ranking 1 pas di SD dulu. Tuh bro, fakta tuh membuktikan berarti Pak kalau orang-orang cabul tuh pinter-pinter. Iya enggak? Iya enggak? Bener dong itu. Berarti lo angkatan lulus SD tahun berapa? Lulus SD gua itu tahun 2000 pas ya. 2000 pas. 99 2000. Berarti lu dulu SD-nya pakai celana pendek, pakai ini gitu. Ya kan? Terus yang diikat pinggang itu gua kasih tip-ek, topinya tuh gua tip-ekin. Iya, ditipekin. Terus gua kasih paku payung kayak gitu. Dulu itu. Gitu gua tempelin. Berarti lu dulu di sekolahan ngalamin yang namanya Darmaji dong. Apaan tuh? Di kantin. Apaan tuh? Dahar 5 mayar hiji. Oh. Belum. Masa belum sih? Ada, tapi apa tuh? Kalau gua mah nggak ada kayak gitu. Nggak ada ya? Gitu. Si mbak-mbaknya yang jualan udah kenal. Kalau itu gua bayarin temen-temen. Anak juragan, brother. Iya. Sultan bos, gila. Gua apa dulu jajanan bawa duit gopean yang monyet. Buset, seneng banget itu. Aduh lu. Kan gua rasa saingan sama ini siapa? Siapa? Yang kemarin dimiskinkan. Yang gamers itu. Oh, siapa? Si siapa itu? Livi ya? Livi. Lobster. Anjing.
Enggak. Makasih Aji, gua dulu bawa duit cepean yang bendera itu yang merah aja seneng banget. Kalau Livi itu Surabaya ya, Surabaya juga kan? Surabaya. Dia juragannya kastanya kasta beda gitu, kasta Brahmana gitu. Kalau gua kastanya kasta pinggiran. Kasta pinggir deh. Jadi buat gua gocap itu udah sultan gitu, ibaratnya gitu. Tapi lu berarti SD pacaran, pasti di selama lu pacaran nih, total berapa kali lu pacaran Pak? Sampai sekarang nikah nih? Bini gua dihitung ya? Iya, dihitung dong. Itu total gua udah 28. Beneran 28? Serius, 28. Ingat lu 28. Kalau bahasa gaul Jaksel tuh yang tanpa hubungan, tanpa ikatan tuh apa? FYB atau FWB. FWB. Iya. Ya, itu belum terhitung. Itu yang resmi itu. Anjing, yang resmi 28. 28. Ada rekor yang gua terpendek itu hanya satu hari lebih 5 jam. Gitu. Ngapain anjir pacaran sehari? Pada saat zaman gue SMA dan dia tahu betul kalau gue tuh niatnya cuma pengen unboxing dia. Oke. Gitu. Ketahuan lah nih. Oke. Gitu. Dan gue masih belum master ya. Iya. Gitu. Masih culun. Gue masih culun, belum stifler. Jadi gue bener-bener, wah ini anak modusnya mau begitu, gitu. Jadi dia udah defense duluan gitu Farul. Jadi dia akhirnya kegap lah dia. Anjing. Hah? Digebukin kampus atau sekolah lain sering gitu. Serius Pak? Serius. Dipukulin gara-gara ngedapetin mahasiswanya gitu? Dan jadi gini, buat teman-teman sahabat di rumah yang mungkin sahabat Kyoto di rumah ini obrolan ya sharing experience saja. Iya, jadi, ngobrol santai aja. Obrolan santai. Yang penting obrolan ini dikemasnya dalam bentuk yang sehat seperti Kyoto. Yo, ini juga sehat nih. Itu sehat tuh. Sehat banget nih, tau nggak? Ini apaan? Apaan tuh? Kyoto disinfektan ini. Ini disinfektan multipurpose dari Kyoto nih. Mau nyobain nggak? Bisa buat tangan. Boleh dong. Wah. Udah sehat nih. Iya dong. Udah steril ya berarti ya, udah bersih nih. Steril banget. Udah bisa berarti? Bisa banget. Bisa itu, maksudnya benerin lampu. Kan nggak lengket, nggak berbekas. Bisa langsung. Kalau kita mau naik motor. Bisa langsung gini-gini juga makan. Karena ini kan food grade. 3 jari ya. 3 jari, sunnah brother. Lanjut ke yang digebukin tuh gimana tuh? Jadi gini, itu pada saat itu gue kalau dulu itu bandelnya sering masuk ke sekolah orang lain, gitu. Jadi gue tuh kalau bikin seragam pada zaman itu, gue tuh pasti pakai badnya tuh yang bisa dibongkar pasang. Oh, yang bisa di kayak crack gitu. Betul, gitu. Jadi tiap kali gue ngebolos masuk ke sekolah anak lain itu gue lepas gitu. Gue tuh sering bandelnya kayak gitu karena gue selalu lihat sekolah mana yang jadi pada saat itu di Surabaya ada yang namanya SMA Giki ya. Giki. Ya, sama Tarakanita. Itu dua itu mungkin alumni Giki dan Tarakanita ya. Coba komen di bawah Giki. Komen di bawah ya. Tarakanita. Gitu. Gue tahu banget zaman gue itu mereka tuh bening-bening. Gitu. Dia pakai favorit lah ya. Rok kotak-kotak pada zaman waktu itu tuh udah buat kita itu kayak yang wow. Udah meresahkan banget. Jadi gue tuh masuk ke sekolah mereka. Gue tuh duduk di belakang gitu loh. Gue duduk. Masuk kelas. Masuk kelas, ikut pelajarannya gitu. Itu jadi guru sampai siapa ya itu murid baru bu gitu. Pas gurunya udah keluar masuk lagi, gue udah panik, gue baru keluar. Nah, gitu. Nah akhirnya gue sukses di beberapa sekolah. Ada satu sekolah yang dimana musuh bebuyutan akhirnya itu gue sampai ditonjokin tuh gue. Oh itu gara-gara itu beda base gitu? Beda. Bener tuh, itu apesnya gue itu. Beneran, itu apesnya gue saking pedenya selama ini nggak pernah ke gap, sama ini nggak ada yang preman sekolah yang berani. Akhirnya ada salah satu sekolah dan gue nggak tahu, gue nggak tahu kalau di situ ternyata sekolah tersebut itu gudangnya untuk atlet-atlet porseni kalau zaman gua. Atlet bola, atlet voli. Gua nggak tahu kalau itu gudangnya begitu. Gitu. Dan samping sekolah tersebut itu masih satu grup dengan SMK-nya yaitu STM. Gitu. Nah, tim sukses gua, tim pendukung gua, supporting gua itu di depan tuh 2 orang yang pakai motor. Udah nungguin, mereka udah jadi bakwan ya, udah digulung. Udah digulung duluan. Tapi gue sukanya kalau zaman dulu kita berantem itu tangan kosong. Iya, tangan kosong, nggak ada BR gitu-gitu. Apa katak bijer itu culun. Iya, mikirnya jauh ke depan gitu loh. Makanya sorry, generasi kalian tuh nggak akan bisa jadi atlet MMA loh.
Kalau kalian cuma Bener sih. mainnya pakai alat-alat. Bener, saya tanpa setuju. alat lah. Iya. Gitu. Sekarang main PUBG. Salam dari Binjai itu, salam dari Binjai. Laki itu bro, bener. Gitu. Anjing dipukulin terus nggak mati loh. Yang mukulin gua yang mati. Wah. Gitu. Akhirnya apa? Bapak gua datang. Ayo naon? Bos, saya naon bos? Biasa. Ker syuting anjing. Bangsa. ini Mas sana dulu ya, Mas, ini cerita belum cukup umur, Mas. Siap. Nanti konten jurik nanti. Oke, lanjut. Tanya apa lagi nih? Pas pacaran berarti SD, SMP, SMA, sampai kuliah lah ya lu pacaran 28 cewek itu. Ada hal cringe nggak yang dari dulu sampai sekarang kalau lu inget tuh kayak, ih anjing gitu loh. Ada gak? Pasti ada sih. Wah. Ada sih. Apa tuh? Pas mau di unboxing tuh bau. Itu gue inget banget sampai sekarang gitu. Ayo mandi. Bukan guanya gitu loh. Ononya Gitu. Jadi penting buat kalian kaum hawa ya, itu kebersihan tubuh itu harus dijaga. Gitu, bila perlu lu semprot pakai Kyoto atau Meiser Metaverse. Bener. Lu wangi. Ada 4 varian wanginya. Apa itu? Ada Glamorous. Iya. Ya, Terus? Raindrop, Beuh. Cheddar Egyptian. Parah. Nah, terus satu lagi itu Stress Away. Udah yang pasti steril banget dah kalau Betul, disempret pakai itu betul. dapet. Lu bayangin pasangan lu hilang stresnya, stress away, go away. Dari. Udah itu doang tuh hal cringe tuh. Ada lagi. Apa lagi? Ada lagi sebenarnya yang paling cringe banget itu pada saat itu gua kagak tahu kalau yang gua pacarin itu adik kakak. Jadi lu abis pacaran sama adenya ke kakaknya nih? Karena gua nggak pernah diajak pulang ke rumahnya waktu itu. Sama yang satu ini, sebutlah katakanlah si A gitu ya. Gua ketemunya zaman gua tuh Friendster. Iya, pada waktu itu gua Friendster gitu. Nah, sedangkan gua udah pacaran sama si B. Notabene si B ini kakaknya. Gitu. Emang gua kenalnya sekelas juga sama si B gitu. Gua pacaran sama si A gitu. Gua apelin, gua ajak ngedate gitu. Dan cobain lah, maksudnya hubungan maksudnya cobain gitu. Cobain. Gitu. Jadi Cobian. Iya bro. ya, cengeknya 2 ya. Jadi pas sudah jalan, iseng-iseng dia ngajakin main ke rumahnya gitu kan, dan dia bilang, mama papa aku lagi ke Malang. Wah, gitu. rumah sepi nih ayam. Rumah sepi. Edan. Paling cuman ada mbak aku atau kakak aku, nanti pulangnya itu sorean gitu. Dia masih les PMR, apalah kalau aku nggak tahu lah itu. Iya, PMR. Ekstrakurikuler ya. Ekskul. Ekskul. Oke, gue samperin tuh gitu, gue udah parno. Pas udah nyampe di rumahnya, lah kok fotonya ada dia gitu. Wah, udah bener tuh. Akhirnya pas gue mau keluar, starter motor dia datang. Wah, tergap adik-adik. Sampai seragam SMA gue sobek. Kenapa tuh? Gue ditarik dong. Anjing, Gitu. ngapain lu? Putus dah dua-duanya. Gitu. Jadi mohon maaf atas nama keluarga besar ya yang berdua tersebut. Mudah-mudahan sekarang masing-masing sudah memiliki suami dan sudah bisa hidup dengan layak. Oke, berarti itu tolol banget sih. Maksudnya kayak lu gak make sure dulu emang kalau mereka tuh ada kakak gitu. Nggak ada mirip-miripnya apa gimana? Zaman dulu mana ada handphone yang bisa buat cross check. Iya sih. Zaman gua SMA 3310. Iya. Mana ada? Gitu. Ya kalau tahu sekarang enak gitu. Iya. Gitu. Dulu Friendster isinya bling-bling doang. Gitu. Berarti 28 cewek, 2 cringe ya. Berarti lu udah pengalaman banget nih Pak ya masalah perpacaran duniawi nih. Bisa dibilang begitu. Bisa dibilang gitu. Begitu. Salah satu Stifler dari Surabaya gitu. Kalau Surabaya ngetren ada Crazy Rich. Surabaya itu harusnya ada Stifler Surabaya gitu ya. Stifler itu kalau yang nonton American Pie pasti tahu julukan Stifler itu apa. Gitu ya, playboy lokal lah ya kayak. Cara lu deketin cewek itu gimana sih dari yang tadinya stranger gitu kan, kalau gua pribadi kan kayak susah gitu loh kayak buat nyari obrolan. Sebenarnya cewek itu paling suka cowok yang dia itu berani ya. Itu ibaratnya cewek itu paling suka anak yang bandel. Bandel. Kelihatan bandel atau emang bandel? Kelihatan bandel. Tapi caranya kita yang smart. Gitu. Gimana tuh contohnya tuh? Biasanya gue cuma butuh 3 kali proses gitu. Oke. Gue amati dulu pergerakan dia, kebiasaan dia gitu. Misalnya dia tiap hari selalu ke kantin beli cimol misalnya gitu. Jadi pada saat ke kantin itu gue borong duluan semua cimol. Jadi pas dia datang dia beli cimol udah habis. Punya duit bro, enak bro.
Terus gimana tuh? Terus abis itu dia kesel sama gua. Kenapa sih dibeli sama mas ini kata si bibi jualan. Akhirnya dia lama-lama kesel. Emang dia siapa sih? Nyari tahu dah gitu. tuh. Kita bikin dia kesel untuk penasaran. Oke. Gitu. Terus kebiasaan dia nomor 2 gitu. Kebiasaan dia nomor 2 itu tuh dia pada saat upacara dia itu barisan ke depan kalau pemandu lagu ya. Pemandu lagu. Kebetulan gue dulu itu pemimpin upacara. Gitu. Gue punya hak untuk mengganti. Gitu ya. Gue langsung, lu jangan di baris depan, lu baris belakang. Tiap kali ada dia di depan, gue suruh dia di baris belakang. Kesel tuh dia lama-lama. Dia ini siapa? Gitu. Nah, yang poin nomor 3 itu selalu apa? Motornya dia teman gue suruh kempesin. Buset. Gitu. Kasar mainnya. Agak kasar deh gitu. emang. Tapi akhirnya gua kemas seolah-olah nggak ada yang mau bantuin dan cuek, padahal kalau mau ya cowok-cowok semua pasti pengen bantuin, tapi udah di dim oleh gua gitu ya, nggak ada yang berani nih, gitu bos. ya, punya nih gitu. Semua. Akhirnya gua yang lu kenapa motor gitu, nah akhirnya gua bantuin, disitulah mulai. Jadi awalnya tuh lu nyari masalah dulu nih biar di notice nih. Betul. Terus bikin perkara yang pamungkas, lu bantuin. Yes, gitu. Sabik sih Dan. Gitu cara gua. Tapi kapan gua mau kayak gitu ya? Sekarang bro. Punya cewek lagi. Ya. Lanjut nanti ke kalau ini abis PDKT kan pacaran nih. First date dong. Oke. Tips dari lu nih Pak buat first date, ada tips gak? Oh gini nih, buat biasa cowok kalau sekarang tuh pemikirannya tuh one night stand gitu ya, jauh-jauhin pikiran kalau gitu. Kalau gua tuh selalu memancing dia yang butuh. Oke. Gitu, dia yang butuh. Jadi kita tuh ngayomin. Jadi pada saat kita tuh terkesan bandel. Pada saat first date itu kita terkesan kita tuh seorang be a man, bukan pria tapi laki-laki. Oke. Gitu. Contoh. Gue tuh kalau pacaran kan naik motor aja. Iya, naik motor. Pundaknya mukanya di mana nih? Oh, Iya gini. Gitu. Oh, enggak. Gue pakai motor cinta. Zaman gua dulu itu udah F1 ZR. Anjing, dua. Gitu. Yang kopling. Yang warna orange kalau teman-teman zaman sejaman ya bareng sama gua. Itu atau ganti Satria yang hiu dulu. Satria hiu. Gitu. Dua tak Pak Boy. Dua tak nih. Teng gitu kopling. Nah, biasanya gua dulu tuh punya cara supaya si cewek ini bener-bener jatuh ke pelukan gitu. Biasanya gua itu lihat dulu situasi di jalan. Gua lewat jalan sini, oh itu banyak pemulung atau pengemis. Gitu. Gua beli makanan. Gua bungkusin. Dia nggak tahu, lu beli makanan buat apa? Nanti buat temen gitu. Padahal pas gue balik, tapi tungguin sini ya. Gua lari ke si pengemis itu, gua kasih. Lebih. Bro. Membangun empati, bro. Membangun empati. Cewek itu kalau melihat ini imam gua, gitu. Silakan unboxing gitu. Rahimku hangat, Mas. Tapi itu keren sih. Itu keren sih. Gua lakuin itu. Jadi cewek-cewek yang ada di luar sana jangan ketipu lagi dengan Wah, abis ini banyak cewek-cewek yang pada nanya nih, kamu beneran sayang gak sih sama aku? Berantem nih. Habis nonton gue berantem nih. Anjing. Terus berarti ya keren sih tips lu keren sih. Terus lu ada momen nggak? Momen pertama lu first time lu bawa pacar ke temu orang tua lu? Apa orang tua lu tuh emang yang kayak datang ke rumah cewek biasa aja gitu? Kalau bawa ke rumah gue nggak pernah. Nggak pernah. Sama sekali. Nah, karena prinsip gue itu kalau gue belum calon beneran gue nggak akan bawa pulang. Oke. Cuman pernah suatu kejadian itu gue ke gap. Posisinya itu gini. Zaman dulu itu SMA pacaran teman-teman gue itu hot pen semua, gitu ya. Hot pen gitu ya dulu itu. Dede ngeri gitu ya. Dede gemes gitu ya. Gitu. Itu hot pen. Dan gua waktu itu udah kuliah, gua udah di Jakarta gitu. Jadi kayak pacaran LDR dan mantan pacar lah ya. Itu akhirnya datang main, mereka tahu kalau gua balik gitu. Mereka tahu gua janjiannya ketemu di luar dan gua lupa. Gua nggak nyamper. Ujuk-ujuk main ke rumah dan notabene besoknya itu keluarga gua mau berangkat umroh, jadi ada pengajian. Ada pengajian, syukuran ya. Syukuran udah pakai ijab, datang satu mobil Taruna turun 4 cewek pakai outfit semua. Lu bayangin. Gila nggak gua? Dilaknat gua. Keluar tuh
tuh ayat-ayat semuanya. Anjir. Aduh, gua serasa di Rukiah. Gua habis dong diceramain. Mak gua udah naik hitam mak gua. Tapi hebatnya babe gua almarhum tuh di belakang cuman anak gua. Boy, the real man, bro. Iya. The real man. Itu. Anjing tuh. Berarti lu nggak pernah tuh ya, Kak, datang ke rumah, mah ini pacar aku nggak pernah. Enggak, cuman yang bini gua nih. Yang bini? Beb. Iya. Ini bini gua nih bener-bener Ini mah ada di naskah ini ya. ya ini real, dia terpilih dari yang terpilih. Wih. Gitu. Pada saat gua kenalin ke emak gua, nih bini gua nih ya bener-bener gue punya pacar banyak gitu. Karena gua pacaran ya stylenya seperti itu, jadi cowok lu wajib nafkahi. Benar. Gitu. Mau lu punyanya berapa lu kasih sebelum Pasti. dia minta gitu. Kacau. Lokasi. Gua pacaran model dokter, model pramugari, model SPG segala macam. Ups. Gitu. Jadi itu udah biasa dan mereka selalu minta uang terus gitu kan. Yang bini gua ini duitnya tuh di-keep, disimpan. Gitu. Suatu ketika gua ada insiden, gua jatuh, kamera gua rusak, gua dibeliin. Ternyata itu dan pas gua tanya itu duit dari mana yang lu kasih tiap bulan, nah itu langsung mak gua mau nikah gitu. Ini calon Gila. gitu. Tapi laki itu emang prosesnya 3 sih, Pak. Iya. Koleksi, seleksi, eksekusi. Betul. Weh, bener ya, itu bener Setelah banget ya. eksekusi menentukan dinasti. Nah, Gitu. laki itu harus punya tujuan, bro. Gitu, Den. Betul. Lu kayak punya kondisi. Atuh aja gue repot banget, bos. Buset. Oke. Nah, ini pertanyaan terakhir dan paling penting nih buat gue nih. Gaya pacaran atau style pacaran yang atau wanita yang kayak gimana sih yang bisa dipacarin, yang bisa dibawa serius gitu loh. Beda loh ya. Iya. Yang bisa dipacarin sama yang bisa untuk dibawa serius. Dipacarin dan dibawa serius. Dipacarin dibawa serius. Heeh. Kalau dipacarin dan dibawa serius ya lu misalnya mohon maaf nih bagi kalian yang memang pengen deket dapat pacar dan dibawa serius, ya kalian nyarinya yang deket-deket sama tempat ibadah lah. Ya. Tapi nggak juga, Pak. Gua belakang rumah gua musola, gua tukang mabok. Ya tergantung kalau nggak ada yang bening, ya gitu kan? Iya ya, sih. Ya. Nggak, maksudnya begini. Jadi kan ada istilah dimanapun lu cari air yang bening ya lu cari telaganya yang bersih. Jadi pada saat lu cari calon istri, calon bini ya lu cari di sumbernya yang betul, akurat. Nah misalnya lu ketemu dia di Holy Eat, nah gimana lu mau bungkus untuk jadi pacar atau jadi istri apalagi? Ya, itu susah. Cuman yang jadi pertanyaan nih para kaum laki-laki nih kalian nggak boleh munafik. Misalnya sorry kalau kalian punya calon istri ternyata dia udah unboxing, lu mau terima kagak untuk jadi istri? Nah, lu jangan egois buat diri lu sendiri. Lu mau enaknya gitu. Pas lu dapet calon pasangan lu yang mohon maaf sudah di unboxing, lu kagak mau, lu pilih-pilih, lu tuh. Kamu gitu. banget. Kalau disensor ya nanti ya. Iya, jelas. Gitu. Karena ini kan adalah podcast paling family friendly di bumi, bro. Nggak ada tuh bang tai anjing babi, nggak ada. Mau saya edit. Berarti intinya kita flashback lagi kalau mau cari pacar yang bisa diseriusin, lihat lingkungannya juga. Lihat lingkungannya Lihat gitu. lingkungannya, ya. Intinya kalau sekarang zaman sekarang bibit bobot bebet itu memang mempengaruhi 20%. Gitu. Yang pertama yang lu cari adalah dari 100% ini, 40% ini adalah body. Nggak perlu munafik, Bener, semuanya pasti di sana. Berarti don't judge book by its cover tuh udah nggak berlaku. Udah nggak berlaku. Udah. Adanya gede. Nggak gitu. Gua sensornya pusing ini edit. Karena mau kayak gimana pun ya biaya skincare dan biaya nge-gym itu ekstra. Bener sih. Ya gitu. Jadi lu lihat body dulu, lu nggak usah munafik daripada lu cuman iya padahal lu selingkuh, jajan, beli sate kambing di luar. Nah, apa itu gitu. Lu aktual aja 40%. Nih ya body, ingat body itu adalah investasi pertama yang lu pikir gitu. Habis itu yang lu pikir 30% yaitu total jadi 70. Itu apa? Intelektual. Dia bisa pinter enggaknya, dia bisa ngimbangin lu enggak? Itu penting gitu. Itu penting banget gitu. Terus 20% lagi total jadi 90% yaitu apa? Adab. Ya, percuma lo body bagus, pinter tapi adabnya nggak ada. Nol. Nah, itu adab paling penting. Adab merupakan ibadah dan agamanya. Nah, itu yang penting. Gitu. Nah, baru yang 10% itu pendapatan dia. Pendapatan. Ya,
Sekarang zaman sekarang dong kita cari pasangan yang saling ngisi, saling bisa backup. Nah itu penting. Itu rumusan ya. Ingat 100%, 40% adalah bodinya yang kamu lihat. Terus ada 30% lagi tadi apa gua bilang tadi? Apa tadi dan gua lupa lagi ya. Gua lupa. Oh, pinter nggak? Iya. 30%. Terus 20%-nya lagi itu adab, terus 10% itu adalah tata kelola keuangan dia atau pendapatan dia. Itu teman-teman. Oke, itu lengkap banget sih buat pria-pria yang udah mau menikah nih, udah umurnya nih, quarter life krisisnya udah lewat nih. Bisa nih diikutin omongannya Om Raka nih. Oke Om, thank you sharing-sharingnya hari ini. By the way, lu belum kenalin ini apa ini? Nggak tahu nih. Nggak tahu. Kurang canggih. Kurang canggih. Kudet. Ini kayak alien ini. Apa ini? Kurang canggih. Ini namanya Kyoto Metaverse. Oke. Ini atomizer sterilizer dari Kyoto. Ini kan versi terbaru dari kita. Kalau ini versi terbarunya. Ini versi pertama. Gitu. Ini menarik nih. Ini belakang gue ini apa? Drone atau apa ini? Enggak, ini tuh dalam paket pembelian ini. Jadi kalau lu beli ini Metaverse, dapat ini juga, dapat hard case-nya bro, nih keren banget nih. Bisa dilihat ya teman-teman ya. Ini ada kabelnya, ada strap bag-nya. Pokoknya keren lah. Jadi lu bawa ini tuh bukan kayak tukang fogging, kayak mau ngedrone bener. Bener-bener bisa jadi mas kawin nih berarti? Bisa. Kenapa tidak? Mas kawin, pernikahan di era pandemi. Yoi. Gitu biar steril keluarganya. Gitu. Yang penting juga ini juga penting nih Om nih yang tadi kita bahas. Oh itu liquidnya. Ini liquidnya udah food grade, iya. Sertifikasi halal ada. Ada quaternary ammonium compound. Apa itu? Tahu nggak apa tuh? Itu kandungan yang bisa ngebunuh virus COVID dan direkomendasikan langsung oleh WHO. Cari sendiri kalau nggak percaya. Buset. Dan kita ini satu-satunya alat yang punya izin Kemenkes. Oh ini satu-satunya. Waduh. The one and only. Ngeri banget. Cakep banget sih ini. Cakep ya. By the way ini nih aromanya yang tadi gua sebut di awal itu ya? Ini yang glamorous nih. Ini yang glamorous. Ngeri banget dah pokoknya dah. Bikin hidup lu steril pokoknya. Lu laki-laki semua di rumah wajib punya ini ya, satu di rumah. Parah. Gitu. Parah. Jadi misalnya lu ditanya sama calon mertua gitu, gua udah steril Om. Mau Om saya sterilin? Soalnya anak Om udah saya sterilin. Oke, segitu dulu podcast kita hari ini. Thank you banget Om Raka udah ngeluangin waktunya. Sama-sama. Next kita sharing-sharing lagi buat seluruh teman-teman sahabat Kyoto. Jangan lupa like, subscribe, dan share konten ini ke teman-teman kalian biar pada tahu obrolan kita dan tahu ada Kyoto Indonesia di sini. Oke, thank you semuanya. Thank you.